Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Dan pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kemarin kita sudah belajar tentang rotasi bumi. Sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, baiklah. Pada kesempatan hari ini, Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang hari ini tidak hadir? Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, siapa yang di sini mempunyai hewan peliharaan? Saya, Bu. Peliharaan apa? Kucing, Bu. Bagus. Apakah anak ibu pernah melihat kucing melahirkan? Pernah, Bu. Nah, kucing melahirkan itu disebut dengan berkembang biak. Sebelumnya, ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 5 kelompok. Nah, setelah membagi 5 kelompok, ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengasih anak-anak Ibu video pembelajaran hari ini. Nah, selamat menyaksikan. Nah, selama videonya ditayangkan, anak-anak Ibu mencatat hal-hal penting yang terdapat di dalam video tersebut. Nah, setelah itu, anak-anak Ibu menyimpan catatan tersebut per kelompok. Oke? Wah, bagus sekali bunga ini. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, cara generatif atau dengan proses perkawinan, dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami berarti perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Sifatnya alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fraktil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporanium.
luas, terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun, terdapat mata tunas. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian tengahnya, terdapat batang berbentuk cakram dan berluas-luas. Pada bagian ketiak daun, terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela rambak. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki pucuk dan daun. Contohnya pada wortel. Dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu pada tanaman stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput teki. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk beruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu, potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Teman-teman, tahukah kamu bahwa selain tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif? Yuk kita simak penjelasan berikut. Perkembangbiakan hewan secara generatif terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Setelah beberapa waktu, telur akan menetas dan menjadi individu baru. Contohnya burung, ayam, bebek, dan kura-kura. Yang kedua yaitu vivipar. Vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas di dalam tubuh induknya dan selanjutnya keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya ikan hiu, ular boa, dan kadal. Selain berkembang biak dengan cara generatif, hewan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Contohnya hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Pada hidra akan muncul tunas baru dari tubuh
itulah yang akan menjadi hijrah baru. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuhnya. Planaria dewasa akan memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan berkembang dan menjadi planaria baru. Amuba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Hewan ini mempunyai intisal. Awalnya intisal membelah menjadi dua bagian. Setelah itu, hewan baru akan diikuti dinding dan cairan selnya. Hasil pembelahannya menjadi dua amuba baru. Nah, itu tadi macam-macam perkembangbiakan pada tanaman dan hewan. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Nah, videonya sudah berakhir. Sekarang anak-anak ibu lihat poster yang ada di belakang e-book ini. Siapa yang ingin bertanya tentang poster yang di atas ibu? Atau perwakilannya bisa dengan per kelompok. Nah, jadi satu kelompok satu pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Kelompok 2, Bu. Apa contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Bagus, kelompok 2 bertanya, apakah anak-anak ibu yang lain ada yang bisa membantu ibu menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Yang pertanyaannya, apa contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan? Contoh dan jelaskan. Siapa anak-anak ibu yang lain yang bisa menjelaskan dari soal kelompok 2? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 yang ingin menjelaskan silahkan. Contohnya yaitu mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dengan cara memotong sedikit pada dahan, kemudian menambahkan tanah dan mengikat, lalu menyiram agar tetap lembab hingga tumbuh tunas baru. Yang kedua adalah merundukkan. Dengan cara merundukkan batang, kemudian menimbun dengan tanah, lalu setelah tumbuh tunas maka dipotong dahan yang sudah dirundukkan. Bagus, beri A+ untuk kelompok yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, dari penjelasan kelompok 1 kan semuanya sudah ada di dalam video sebelumnya. Sekarang anak-anak ibu sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sekarang setiap kelompok ibu akan memberikan 2 kertas HVS. Yang pertama untuk perkembangbiakan hewan, yang kedua untuk perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di kertas tersebut silakan dibuat tentang materi kita hari ini dalam bentuk tabel maupun bentuk resume. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, kemudian dipresentasikan di depan. Oke, nah waktunya sudah habis ya. Sekarang anak-anak ibu, siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 4, Bu. Bagus, kelompok 4. Silakan kelompok 4 mempresentasikan dari hasil diskusinya dengan kertas yang sudah ibu bagikan. Perkembangbiakan hewan terbagi atas 2, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif terbagi atas 3, yaitu vivipar, beranak, ovipar, bertelur, ovovivipar, atau beranak dan bertelur. Yang kedua secara vegetatif, contohnya bertunas memberlah diri dan fragmentasi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan terbagi atas 2, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif terjadi pada bunga, vegetatif terbagi atas 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu mencangkok dan lain-lain. Bagus, hasilnya lengkap dan rapi. Sekarang anak-anak ibu, masih adakah yang belum dipahami? Tidak, Bu. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan sama-sama terbagi atas 2, yaitu vegetatif dan generatif. Bagus. Nah, untuk tugasnya ibu akan memberikan LKPD, kemudian anak-anak ibu mengerjakan dengan kelompok maupun mandiri. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadi anak baik ya.